Saudara sekalian, di bagian terdahulu kita telah merenungkan bersama-sama bagaimana kondisi jemaat-jemaat Makedonia. Mereka penuh dengan penderitaan dan mereka sangat miskin, tapi mereka mempunyai sikap yang luar biasa di dalam menghadapi pergumulan dan penderitaan. Dan kali ini kita akan melanjutkan lagi melihat sikap-sikap positif, sikap mental yang baik yang dimiliki oleh jemaat-jemaat ini, saudara sekalian. Di dalam kondisi yang sangat-sangat miskin, jemaat-jemaat ini mempunyai prinsip-prinsip yang sangat penting yang membuat mereka tetap bertahan dan bahkan penuh dengan kemurahan. Saudara sekalian, ada beberapa lagi poin penting dari mental positif yang dimiliki oleh jemaat ini dan hari ini kita akan menuntaskannya, saudara sekalian. Yang pertama, saudara, jemaat-jemaat Makedonia adalah jemaat yang tidak bergantung kepada orang lain. Di dalam surat 1 Tesalonika 4 ayat 11, Rasul Paulus berkata kepada mereka, "Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang dan untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung kepada mereka." Dan kita juga mendapatkan informasi yang sangat penting bahwa jemaat-jemaat di Tesalonika mayoritas adalah pekerja-pekerja yang menggunakan tangan mereka untuk mendapatkan penghasilan, saudara sekalian. Dan ingatlah apa yang dipesankan oleh Paulus kepada mereka, yaitu bahwa setiap orang harus bekerja dengan tangan mereka, dan orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Bahkan Paulus menegaskan iman dan kehidupan orang-orang di Tesalonika telah menjadi teladan bagi orang-orang di wilayah Makedonia dan Akhaya. Saudara sekalian, jika tiap-tiap orang Kristen bekerja dengan keras dan juga semangat, maka tidak akan ada orang Kristen yang meminta-minta. Saudara sekalian, mengapa mempunyai sikap tidak bergantung kepada orang lain adalah sesuatu yang sangat penting? Apabila seseorang tidak mempunyai mental yang mandiri, maka ia mempunyai potensi untuk meminta-minta, mempunyai mental yang lemah guna mempertahankan kehidupannya, guna meraih makan dan minum sehari-hari. Dan ini adalah sikap yang buruk. Meminta-minta adalah sikap yang tidak baik. Dan ini tersirat di dalam Mazmur 37 ayat 25. Pemazmur berkata, "Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta." Saudara sekalian, pemazmur menggambarkan bahwa waktu dia masih muda dan sampai dia tua, dia tidak melihat orang yang takut akan Allah, orang yang hidupnya benar di hadapan Allah. Itu ditinggalkan oleh Allah dan anak-anak cucunya meminta-minta. Tidak pernah terjadi seperti ini, kata Mazmur nomor 37. Tetapi kenyataannya, saudara, hari-hari ini kita bisa melihat ada orang-orang Kristen yang mengemis, yang mempunyai mental yang kurang baik, yang meminta-minta. Saudara mungkin mengajukan pertanyaan, tapi mengapa ada orang Kristen yang meminta-minta? Saudara lihat baik-baik ayat yang dituliskan oleh Mazmur tadi. Perhatikan baik-baik, anak cucu siapa yang tidak akan meminta-minta? Perhatikan ada kata-kata orang benar. Yesus berkata bahwa Allah Bapa akan memeliharakan anak-anaknya. Sama seperti Bapa memelihara makhluk yang lebih rendah daripada manusia.
burung, rumput, didandani, dipiara, dan didandani oleh Allah. Apalagi anak-anaknya. Pasti akan dipiarakan oleh Allah Bapa. Tuhan pasti akan memelihara kamu. Tapi kenyataannya, saudara, kadang-kadang kita bisa menemukan satu, dua, beberapa orang Kristen yang kurang rajin, yang akhirnya memilih luntang-lantung dan minta ke sana, minta kemari. Orang model seperti ini, orang Kristen bermodel seperti ini adalah orang yang kurang tahu diri, saudara. Ada juga anggota keluarga kami yang hanya lulus SD, tidak mau bekerja. Karena apa? Dia mengatakan gajinya terlalu kecil. Saudara sekalian, di zaman yang susah, jangankan orang-orang yang hanya lulus SD, sarjana, bahkan lulusan S2 sekalipun, banyak di antara mereka yang mempunyai penghasilan yang pas-pasan. Tapi orang ini lebih rela memilih luntang-lantung, tidak mau bekerja. Akhirnya, saudara, dia tidak mampu membiayai hidupnya. Bohong ke sana, bohong kemari. Ini orang yang tidak tahu diri. Tuhan mau peliharakan dia, tapi dia salah mengambil jalan hidupnya. Saudara-saudara sekalian, saat kita sedang menghadapi kesusahan dalam hidup ini, kita mesti berhati-hati. Sebab orang-orang pada umumnya akan senang sekali membuka tangan dan membuka hatinya, mendengarkan orang-orang yang meminta petunjuk dan meminta nasihat. Sebab ini menandakan bahwa kalau kita datang meminta nasihat, kita rendah hati, kita ingin mendapatkan masukan sehingga kita bisa segera keluar dari persoalan yang kita hadapi. Tetapi situasi akan menjadi berbeda apabila kita sampai terpaksa meminta-minta uang. Dan sikap ini jelek, menandakan bahwa ada yang salah dengan kehidupan seperti ini. Meminta-minta bukan hanya soal verbal, keluar dari kata-kata. Tapi kadang-kadang juga bisa dalam angan kita, harapan kita. Ada orang yang datang memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan sehingga kita bisa terlepas dari persoalan diri kita. Tuhan tidak menginginkan umatnya mengandalkan orang lain. Tuhan juga tidak mengharapkan kita mengandalkan kehebatan kita. Tuhan mau kita mengandalkan, menggantungkan seluruh hidup kita kepada Dia. Itulah sebabnya Dia mengajarkan kepada kita dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu berarti Tuhan mau kita bergantung kepada Dia hari demi hari, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Setiap saat bergantung kepada Dia dan tidak boleh bergantung kepada siapapun. Sikap mental yang lain lagi yang dapat kita pelajari dari jemaat-jemaat Makedonia adalah mereka tidak gengsi atau sombong. 1 Tesalonika 5 ayat 14 berkata, belalah mereka yang lemah. Paulus berpesan kepada jemaat Tesalonika secara keseluruhan. Dan rupanya di antara jemaat ada orang-orang yang lemah. Belalah mereka. Orang yang lemah di sini adalah kaum yang lemah, yang sakit dan yang tidak berdaya. Terhadap orang-orang seperti ini, Paulus mengingatkan jemaat, belalah mereka yang lemah. 2 Tesalonika 3 ayat 13, Paulus berkata, dan kamu saudara-saudara, jangan jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jangan jemu, jangan bosan. Lakukanlah terus secara konstan. Berbuat baiklah
kepada orang-orang yang lemah. Terus kalian, dari dua ayat ini kita mendapatkan kesimpulan sederhana, yaitu ada orang yang lemah. Itu sebabnya orang-orang di Tesalonika dianjurkan, disarankan untuk membela, membackup, menolong, menopang orang-orang yang lemah ini. Jangan bosan-bosan, terus-menerus menolong. Saudara sekalian, di satu sisi jemaat yang sedang lemah itu secara ekonomi diminta untuk menopang orang yang jauh lebih lemah lagi. Tapi yang juga penting untuk diingat adalah bahwa orang-orang yang lemah itu haruslah mempunyai sikap rendah hati dan sekaligus tidak bergantung kepada orang-orang yang mendukung mereka. Jadi orang yang lemah itu harus rendah hati, menerima sumbangan, menerima pemberian kasih dari orang-orang yang lain. Tetapi tidak boleh jatuh di dalam mental akhirnya yang sudah mengandalkan. Mereka akan selalu mendukung. Karena itu kita hanya berharap hari demi hari kepada orang lain dan bukan kepada Tuhan. Ini sesuatu yang keliru, saudara sekalian. Saudara sekalian, jika kita memang betul-betul butuh, terimalah kebaikan hati seseorang yang dia berikan kepada kita. Kadang memang ada rasa sungkan dalam hati kita. Sebagai orang timur, ini budaya yang cukup baik. Kenapa? Karena perasaan sungkan itu berarti kita tidak ingin menyusahkan orang lain. Saudara sekalian, sungkan ada baiknya. Asal rasa sungkan itu tidak dicemari atau tidak diselubungi oleh gengsi kita, oleh kesombongan kita. Ini yang harus diwaspadai, saudara. Sebab terkadang seseorang ketika menolak kebaikan hati, pemberian orang lain, ada sifat negatif. Malu yang melampaui batas, yang pada akhirnya adalah gengsi. Tidak mau terima karena merasa harga dirinya akan tercoreng. Karena apa? Menerima pemberian dari orang lain. Saya pernah mendengar ada anggota keluarga jauh ketika menerima sumbangan pakaian layak pakai, sangat marah dan sangat tersinggung. Merasa harga dirinya sangat terluka. Padahal ini dari kalangan yang juga bukan orang berada, saudara. Orang yang memberikan pakaian layak pakai, pakaian bekas, saudara, dia tahu keluarga ini butuh. Karena itu mereka memberikan pakaian layak pakai. Tapi orang yang menerima pakaian layak pakai ini tersinggung dan marah besar. Jelas ada kesombongan di situ. Bahwa saudara tidak terbiasa menggunakan baju bekas pakai orang lain karena takut tertular penyakit kulit atau apa, itu lain persoalan, saudara. Di dalam hal ini kita harus mempunyai sikap yang bijaksana. Antara mempunyai mental yang mandiri, tidak ingin menyusahkan orang lain, tidak ingin mempunyai hati yang memohon belas kasihan orang lain, punya perasaan sungkan, dan kesombongan kadang-kadang sulit untuk dibedakan. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Karena itu kita harus waspada, saudara. Jemaat-jemaat Makedonia yang memberi di dalam kesusahan mereka, ada yang lemah dan mereka menerima dukungan dari jemaat-jemaat. Itu sebabnya Paulus katakan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Bahkan kalau saudara mau tahu, di dalam Lukas pasal 8 ayat 1-3, Yesus, juru selamat kita, didukung oleh sejumlah perempuan-perempuan yang mendukung rombongan Yesus dengan uang mereka.
Yesus tidak merasa keberatan, Yesus tidak merasa gengsi, padahal Yesus bisa setiap hari meminta Petrus memancing ikan mendapatkan uang. Saudara, ketika ada orang yang bersedia memberikan dukungan, Yesus menerima dukungan itu. Terus kalian, sebagai orang timur, kita boleh merasa sungkan. Harus punya mental yang mandiri. Tapi sekali-kali yang tidak boleh terjadi adalah gengsi yang berlebih-lebihan. Yang menyebabkan kita menjadi orang yang sombong.